Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswa hebat? Video pembelajaran kali ini tentang materi matematika kelas 12 untuk tingkat SMA, MA, SMK, atau yang sederajat, yaitu tentang dimensi 3. Materi dimensi 3 ini merupakan materi matematika wajib baik untuk program IPA maupun program IPS. Oke, sekarang kita akan lihat apa saja yang dipelajari pada materi dimensi 3 pada awal pertemuan ini. Silakan simak. Sebelum kita masuk kepada materinya, ada baiknya kita ketahui dulu kompetensi dasar dan pengalaman belajar dari pembelajaran dimensi 3. Pada kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang, menentukan jarak dalam ruang. Jadi di sini mendeskripsikan dan nanti menentukan. Apa saja jarak dalam ruang, yaitu antar titik, yaitu titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Adapun dari pembelajaran ini, siswa memperoleh pengalaman tentang atau kegiatan mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang. Kegiatan lagi yang akan diperoleh atau sebagai pengalaman pembelajaran di dalam materi dimensi 3 ini yaitu mengamati dan menerapkan konsep tentang jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Lalu nanti mengonstruksi rumus jarak dua titik dan rumus jarak titik ke garis. Dalam hal ini tidaklah sulit bagi kalian bahwasannya mengenai rumus yang nanti dipakai adalah rumus yang sebelumnya nanti kalian sudah mengetahui terlebih dahulu atau kalian sudah pernah belajar sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lihat pada diagram alur konsep. Pada materi dimensi 3 sebagai materi pokok inti pembahasan terbagi menjadi sub pokok bahasan, diantaranya jarak titik ke titik yang merupakan prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke garis. Nanti dilanjutkan ke jarak titik ke bidang. Pembelajaran jarak titik ke garis, titik ke titik, titik ke bidang, itu nanti digunakan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti ada rumus sebagai pembantu dalam pembelajaran ini, yaitu rumus teorema Pythagoras. Dan ini sudah kalian ketahui sebelumnya, hanya mengulang saja sifatnya. Oke, kita masuk kepada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu jarak antar titik. Coba perhatikan bangun A dan B pada gambar 1.1. Ini adalah gambar atau bangun kubus dengan panjang rusuk tertentu. Kita misalkan panjang rusuknya adalah A cm. Karena kubus, maka semua panjang rusuknya sama. AB, BC, CD, dan seterusnya. Lalu ini adalah gambar bangun sembarang. Ya. Nah, dari sini, dari dua bangun pada gambar ini, coba sebutkan jarak-jarak antar titik yang nampak pada gambar di atas. Sebagai contoh, jarak antar titik A ke titik C, maka dapat kita tarik garis dari A ke C. Maka jarak garis atau maka jarak titik A ke titik C adalah panjang ruas garis A ke C. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Maka
Coba kalian sebutkan contoh-contoh yang lain yang berada pada bangun kubus ini. Sama halnya dengan gambar ini. Di sini terlihat bahwa ada titik T, titik Q, titik R. Kalau kita ditanya berapa atau bagaimana jarak antara titik P ke titik Q, maka jaraknya adalah tarik garis dari P ke Q, maka diperoleh ruas garis P ke Q. Itulah jarak titik antara titik P ke titik Q. Oke, silakan nanti sebutkan yang lainnya dari gambar bangun 1.1 ini. Berikutnya, kita masuk kepada masalah 1.1. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini gambar yang mempresentasikan atau memisalkan bahwa A, B, C, D adalah titik-titik sebagai kota. Lalu garis-garisnya adalah jalan yang menghubungkan antar kota tersebut. Kita lihat dari gambar ini, 1. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh dari kota A ke kota C. Silakan kalian tulis kemungkinan rute yang ditempuh pada tabel. Tabel ini diisi nanti. Yaitu beberapa cara atau kemungkinan jalan yang dapat dilewati dari kota A ke kota C. 2. Tentukan panjang rute-rute tersebut, rute manakah yang terpendek. Nanti setelah kalian isi ini, data ini, pada tabel 1.1, kan diperoleh nanti perbandingan. Di mana jarak terpendeknya pada saat atau pada jarak yang mana. Yang ketiga, menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan kota C? Ya, bisa dijawab setelah kita menguraikan atau menuliskan kemungkinan-kemungkinan jarak yang dapat atau jalan yang dapat dilewati dari kota A ke kota C. Saya berikan contoh untuk yang pertama, misalnya dari kota A ke kota C, yaitu melalui A, melalui B, lalu sampai baru ke C. Maka jarak A ke C melalui B berarti 16 km ditambah 18 km. Maka panjang lintasan kita isi di sini 34 km. Nah, untuk selanjutnya bisa nanti kalian diskusikan. Kita lanjut. Pada masalah 1.2. Perhatikan masalah berikut ini. Pada gambar 1.4 itu jarak 2 titik. Jika G1 dan G2 adalah bangun-bangun geometri, maka G1 dan G2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik. Dari G1 dan G2 dapat dilakukan pemasangan satu-satu antara titik-titik pada G1 dan G2. Jika AB adalah yang terpendek antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, maka panjang ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Saya ulangi, jika AB adalah yang terpendek antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, maka panjang ruas garis AB
disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Dari masalah 1.1 dan 1.2 sebelumnya, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, tulislah istilah penting yang kalian peroleh. Kembali lagi silakan didiskusikan. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada memahami jarak antar titik pada bangun ruang. Ada 4 bangun ruang. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga adalah prisma, segi 4, yang keempat adalah limas, segi 4. Isilah pertanyaan-pertanyaan dari setiap bangun ini, kemudian jawab pada kolom yang disediakan. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? F dan G. Kemudian manakah jarak antara titik D dan titik D? Ini mudah sekali, ya. Silakan kalian membuat kelompok atau diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita lanjutkan. Masalah 1.3. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter x 4 meter x 4 meter. Dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Misalnya ini adalah atapnya. Dan T ini adalah lampu. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Salah satu sudut lantai kamar itu bisa kita nyatakan misalnya titik A. Boleh juga titik B atau titik C atau titik D. Sehingga TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Nah, kita mencari jarak salah satunya saja. Misalnya T ke A. Maka kita ambil sebagai bagian atau bagian daripada bangun kubus tadi atau kamar yang dimisalkan sebagai kubus, yaitu segitiga TEA atau AET, ya, segitiga AET. Segitiga AET ini ya segitiga siku-siku yang siku-sikunya di E. Kalau dia segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pythagoras untuk menjawab pertanyaan, yaitu jarak lampu ke salah satu sudut lantai. Kita lanjutkan, kita lihat pada pembahasannya. Sebelumnya kita lihat ini, critical thinking, problem, masalah. Kemudian kita pikirkan, lalu kita mencari solusi atau kita dapatkan solusinya. Dari masalah 1.3 tadi, yang kita inginkan adalah menentukan panjang ET atau ruas garis ET. Salah, bukan ET, tapi kita AT, ya, jarak lampu misalkan T ke salah satu sudut lantai kamar. Misalkan tadi kita ambil adalah A. Boleh juga B, C atau D. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dia akan membentuk sebuah segitiga, bidang segitiga, siku-siku di E.
A, T, siku-siku di E. Oleh karena T merupakan titik tengah, EG, T tengah-tengah, dan EG ini adalah panjang atau salah satu diagonal bidang atas. Ada lagi bidang diagonal bawah, ada AC misalnya, atau BD. Kalau diagonal bidang atas ini EG dan FH. Nah, karena T berada di tengah-tengah EG, maka panjang ET itu sendiri adalah 1/2 dari panjang EG, setengahnya. Karena EG adalah panjang diagonal bidang, maka yang panjang rusuknya tadi 4 meter, maka ET setengah dari 4/2. Jadi panjang diagonal bidang itu kalau dapat kita katakan sebagai rumus praktisnya bahwa kalau dia panjang rusuknya adalah A, maka panjang diagonal bidang pada kubus semuanya adalah sama, yaitu A/2. Maka karena 4 meter tadi dia panjang EG adalah diagonal bidang atas tadi sama semua pada kubus panjang diagonal bidang itu, yaitu 1/2 dikali 4/2, yaitu 2/2. 2/2 ini adalah panjang dari T. Panjang AE sudah tahu tadi adalah 4 meter. Dari hubungan Pitagoras, teorema Pitagoras diperoleh AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Maka kita substitusikan panjang AE 4 kuadrat atau 4/2 ditambah panjang ET tadi adalah 2/2 dikuadratkan di dalam akar 16 ditambah 2/2 dipangkatkan 2 adalah 8, maka 16 tambah 8 24, jadi akar 24 disederhanakan menjadi 2/6. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2/6 meter. Nah, itu adalah salah satu contoh yang melibatkan rumus atau teorema Pitagoras. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti kita bahas dan kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja untuk sub pokok bahasan jarak antar titik. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada sub pokok bahasan selanjutnya. Ingat bahwa matematika itu bukanlah pelajaran yang sulit. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.